Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Yes. Oke anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dengan Pak Guru dalam materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 1 sekolah dasar. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, pastikan anak-anak sudah siap semuanya, ya. Sudah siap semuanya? Oke, anak soleh dan solehah pasti sudah siap untuk menerima pembelajaran pagi hari ini. Materinya adalah pelajaran ke-10 tentang perilaku terpuji. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 1, kita masuk ke materi pelajaran 10, yaitu perilaku terpuji. Baik anak-anak, pada pagi hari ini, kita akan mempelajari 6 perilaku terpuji, antara lain yang pertama adalah berkata baik, yang kedua hormat dan patuh, yang ketiga bersyukur, yang keempat pemaaf, yang kelima jujur, yang keenam percaya diri. Nah, berkata yang baik. Nah, kita pahami dulu berkata yang baik itu seperti apa. Berkata yang baik adalah berkata yang sopan dan santun. Nah, Allah perintahkan kita berkata yang baik, sopan dan santun. Berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Jadi, berkata yang baik, berperilaku yang sopan adalah termasuk perbuatan atau perilaku terpuji. Kalau dalam agama Islam disebut dengan akhlakul karimah atau perilaku yang terpuji. Baik anak-anak sekalian, kira-kira ini ya, jika ada temanmu yang berkata kurang sopan, berperilaku kurang santun, apa yang seharusnya kita lakukan? Iya, betul, menasehatinya. Jadi kita sesama teman harus bisa saling menasehati dengan teman kita agar teman kita bisa berperilaku dengan baik, berkata dengan baik, sopan, dan santun. Oke, jadi sikap anak-anak seharusnya ketika sudah mengetahui bahwasanya berperilaku baik dan sopan santun adalah perilaku terpuji, adalah aku selalu berkata baik, sopan, dan santun. Nah, kira-kira gambar ini sedang ngapain ya? Ya, ini adalah contoh ketika bertemu dengan Bapak guru atau Ibu guru. Ketika di sekolah, apa yang harus diucapkan oleh Ananda ini? Iya, Assalamualaikum Pak Guru. Nah, kemudian Pak Guru menjawab, Waalaikumsalam. Dan ini adalah contoh perilaku atau berbuat baik, berkata yang baik, yaitu ketika bertemu dengan Bapak atau Ibu Guru, mengucap salam. Tapi salamnya yang betul, jangan dari jauh sudah ketemu Pak Guru atau Bu Gurunya, sambil berteriak, Assalamualaikum Pak Guru. Tetapi ketika sudah dekat, baru Assalamualaikum dengan sopan. Nah, selanjutnya Pak Guru ini mempunyai soal. Coba anak-anak beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, yang pertama, nomor 1. Aku berkata sopan. Ya atau tidak? Ya, kita berkata sopan dengan orang lain, ya atau tidak? Iya, pinter. Oh, yang kedua, aku berdoa untuk orang tuaku. Apakah baik untuk dilaksanakan?
atau tidak? Iya, baik juga. Jadi aku harus selalu berdoa untuk orang tuaku. Bagaimana doanya? Ada yang tahu? Hmm? Ada yang tahu doa untuk orang tua? Rabbi. Bagaimana? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, aku patuh pada orang tuaku. Ya apa tidak? Iya, pintar anak-anak. Baik, selanjutnya kita masuk ke sikap perilaku terpuji yang kedua, yaitu hormat dan patuh. Hormat dan patuh, hormat dan patuh itu apa? Hormat dan patuh itu ya termasuk perilaku terpuji. Hormat itu tidak ya mematuhi perintah orang tua. Ya, hormat patuh itu tidak melanggar apa perintah orang tua, ya. Ayah dan ibu kita adalah orang tua kita. Ayah dan ibu harus orang tua kita. Jadi bagaimana? Harus kita patuhi dan hormati kepadanya. Keduanya itu harus kita patuhi dan hormati. Karena apa? Karena hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, membantu ayah menyiram bunga. Jika orang tuamu, ayahmu memintamu untuk membantu menyirami tanaman, maka kita sebagai anak harus patuh dan menghormati dengan kata-kata yang sopan. Yang kedua, ketika kita akan pergi, kita berpamitan dulu dengan orang tua kita. Itu sebagai wujud rasa hormat kepada orang tua. Yang ketiga, ini ada Ananda sedang membantu ibu membersihkan rumah. Nah, ini sebagai wujud hormat dan patuh kita kepada orang tua untuk membantu semua kegiatan-kegiatan di rumah bersama dengan orang tua. Jadi, sikapku bagaimana? Sikapku adalah aku selalu patuh pada orang tua. Bagus, anak-anak. Ya, lagi-lagi kita ada soal lagi. Coba beri tanda silang di kolom ya atau tidak. Yang pertama, aku selalu mendengar penjelasan guru. Iya, iya. Karena apa? Hormat dan patuh itu tidak hanya untuk orang tua di rumah saja. Ketika di sekolah, orang tua kita adalah bapak dan ibu guru. Jadi kita harus patuh kepada beliau, hormat kepada beliau. Kita harus selalu mendengar penjelasan beliau. Ketika di dalam kelas, kita dengarkan baik-baik penjelasan dari guru kita. Dan selanjutnya, aku selalu mengerjakan tugas dengan baik. Iya atau tidak? Iya. Ketika kita diberi tugas apapun dari orang tua, tugas dari bapak ibu guru, kita kerjakan dengan baik. Bagi anak-anak, itu adalah perilaku terpuji yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu sebagai wujud berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, kita selalu diberi nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, lisan kita ucapkan alhamdulillah. Dan juga selain dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, juga dibarengi dengan perilaku-perilaku kita yang selalu beramal baik setiap saat. Itulah perilaku terpuji. Baik, ini contohnya ketika ada kegiatan infak di sekolah,
kita menyumbangkan sedikit hartanya, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, karena ada orang yang mau berinfak untuk kebaikan kita bersama. Nah, sikapku bagaimana? Sikapku adalah aku selalu mengucap Alhamdulillah. Jadi, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Contohnya, kita sampai saat ini masih bisa bernafas. Itu merupakan nikmat Allah. Kita bisa melihat nikmat Allah. Kita bisa mendengar nikmat Allah. Tangan kita, kaki kita, dan anggota badan kita semuanya bisa digunakan. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sedang apa ya? Iya, ini sedang berdoa. Berdoa ketika akan belajar atau sesudah belajar sama saja. Jadi ketika berdoa setelah selesai pelajaran, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Kalau mau belajar, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kalau selesai, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Nah, yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberi nikmat. Nah, kita bersyukur karena kita mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberi nikmat, telah memberinya nikmat. Nah, itulah kenapa dia berdoa mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah telah memberi nikmat. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan tidak kita rasa-rasa. Iya, kenapa? Karena setiap hari kita mendapatkannya. Contoh lagi, kita bisa makan, itu merupakan nikmat Allah. Kita tinggal di rumah, tidak kepanasan, tidak kehujanan, itu juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain lisan kita mengucap alhamdulillah, dibarengi dengan ketaatan, kita selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajibannya, ya. Kewajiban umat Islam kita yang pertama, sholat dan beramal soleh. Nah, itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku terpuji yang ketiga. Nah, sikap kita harus bagaimana? Aku selalu mengucap Alhamdulillah, tadi sama dengan yang di atas. Nah, masih lagi kita berjumpa dengan soal atau beri tanda silang di kolom ya atau tidak ya. Kita sama-sama kerjakan. Aku selalu mengucap Alhamdulillah. Ya, jadi ketika mendapatkan nikmat, misalkan kita ingin jajan diberi uang oleh orang tua kita, sebelum ya, bagaimana? Apa yang diucapkan ketika kita diberi uang oleh orang tua kita? Yang pertama, ucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, kemudian terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan. Ya, oke. Yang kedua, aku selalu beramal baik. Beramal baik itu contohnya ketika ada orang lain membutuhkan bantuan kita membantunya. Ketika orang tua butuh bantuan kita membantunya. Beramal baik, contoh lagi dengan berinfak atau bersedekah. Ketika hari Jumat biasa di sekolah kita ada infak, kita menyisihkan harta sedikit kita untuk beramal baik. Ini juga adalah perilaku yang harus kita laksanakan. Itu untuk kegiatan perilaku terpuji yang ketiga. Dan yang keempat, pemaaf. Nah, dalam sikap terpuji pemaaf ini, kita mencontoh kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu orang yang pemaaf sekali. Ketika beliau disakiti oleh orang-orang, ketika beliau selalu dimusuhi oleh orang-orang ketika berdakwah,
beliau selalu memberikan maaf kepada siapapun. Nah, Nabi Muhammad adalah teladan kita. Ia pemaaf kepada semua umat manusia. Pemaaf adalah perilaku terpuji. Nah, ini contoh. Ada yang pakai baju hijau dan pakai baju biru. Yang pakai baju hijau itu sedang ngapain? Nah, aku sudah berbuat salah kemarin. Aku minta maaf ya. Nah, yang baju hijau minta maaf. Bagaimana perilaku yang baju biru ini, anak yang berbaju biru ini? Ya, hehehe, iya, tidak apa-apa, sudah aku maafkan kok. Kita kan teman, ya. Jadi kedua anak ini saling maaf dan memaafkan. Yang baju hijau meminta maaf, yang baju biru memaafkan. Nah, bila orang lain berbuat salah, kita wajib memaafkan. Bila orang lain berbuat salah, kita harus memaafkan. Jadi kita harus saling maaf dan memaafkan. Nah, sikapku bagaimana? Aku selalu minta maaf. Aku memaafkan orang lain kalau mereka salah. Selain aku meminta maaf dan aku juga memaafkan orang lain yang berbuat salah. Nah, coba kita beri tanda centang lagi untuk kolom-kolom ini. Yang pertama, aku selalu berhati-hati berbicara. Agar tidak menimbulkan rasa sakit hati kepada orang lain, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara. Iya apa tidak? Iya. Yang kedua, aku selalu minta maaf jika berbuat salah. Misalkan kita tidak sengaja berbuat salah kepada orang lain, berbuat salah kepada orang tua, misalkan ketika dimintain tolong oleh orang tua, kita menolaknya dengan keasikan nonton TV atau sedang bermain, maka kita harus segera sadar dan harus meminta maaf jika kita berbuat salah. Ya, ya. Yang ketiga, aku selalu memaafkan jika orang lain berbuat salah. Misalkan ada teman kita yang tidak sengaja berbuat salah kepada kita dan dia meminta maaf kepada kita, maka kita memaafkan orang lain atau teman kita yang berbuat salah. Apa itu jujur? Jujur itu berkata apa adanya. Tidak dibuat-buat ya, tidak ada unsur kebohongan. Jadi jujur itu berkata apa adanya. Kenapa kita harus jujur? Karena anak yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai orang tua, guru dan temannya. Nah, ini adalah gambar di mana proses pembelajaran di kelas. Nah, ini sedang ulangan. Jadi ketika ulangan, ketika ditanya oleh Pak Guru atau ketika diberi pertanyaan, maka menjawab pertanyaan guru dengan jujur. Kita harus jujur dengan apa yang kita ucapkan. Jadi sikap kita adalah aku selalu berkata jujur. Nah, kita ada punya contoh nih anak-anak. Nah, ini ada dua anak perempuan yang sedang memberikan buku hijau. Kira-kira percakapan apa yang mereka bicarakan ya? Nah, ini bukumu yang kutemukan di lapangan upacara. Oh iya, terima kasih. Jadi anak ini yang menemukan buku yang ada di sebelah kanan, mengembalikan bukunya ke temannya yang ia temukan di lapangan upacara. Ini adalah contoh sikap jujur, artinya dia mengembalikan apa yang bukan haknya. Dia menemukan, kemudian dia mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi, ciri-ciri orang jujur itu yang pertama tidak berbohong. Nah, anak ini tidak berbohong. Dia benar menemukan bukunya di lapangan upacara dan dia mengembalikannya kepada temannya. Yang kedua, bersikap tegas. Tegas bahwasanya ia benar-benar memang menemukan bukunya, bukan karena mengambil, dia tegas. Dia berbicara apa adanya, ya, tidak membumbui atau menambah-nambahi ya. Dia memang benar-benar menemukan bukunya. Yang keempat, menjalankan kepercayaan orang lain. Artinya apa? Ketika ada temannya memberikan amanah kepada orang lain, kepada teman kita, untuk diberikan kepercayaan untuk meminjami buku, atau kita dipinjami buku oleh teman kita, maka kita harus apa? Menjalankan kepercayaan teman itu. Misalkan kita dititipi buku tulis
Nah, kita kembalikan kepada siapa yang dititipi. Yang kelima, tidak membohongi diri sendiri. Artinya begini, ketika yang ditemukan itu adalah barang yang bukan miliknya dan itu barang yang sangat bagus, maka jangan sampai kita mengambilnya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kita mengambilnya, padahal itu bukan miliknya. Jadi kita tidak boleh membohongi diri sendiri, apalagi membohongi orang lain. Mengaku-ngaku barang itu milik kita, padahal bukan milik kita. Itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Yang keenam, memulangkan barang yang bukan miliknya, seperti tadi yang dicontohkan ya. Yang ketujuh, tidak pura-pura. Tidak pura-pura itu artinya misalkan menemukan pensil punya temannya melihat, dia berpura-pura, aku tidak menemukan pensil itu, aku tidak tahu di mana, padahal dia yang menemukan. Itu tidak boleh. Itu perilaku yang tidak jujur. Yang kedelapan, takut akan dosa. Kita harus ingat bahwasanya ketika kita tidak jujur, maka itu adalah perbuatan dosa dan kita harus takut kepada dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat tidak baik. Dan mengakui kesalahannya jika dia hilaf, dia salah, maka dia mengakui kesalahannya dan segera meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, tidak merugikan orang lain. Nah, ketika kita mengambil barang orang lain dan tidak mengembalikan, maka orang lain itu akan rugi karena mungkin barang yang kita temukan itu dibutuhkan oleh orang lain itu. Baik, kembali ke berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Yang pertama, aku selalu jujur mengerjakan ulangan. Artinya tidak contoh ya, tidak mencontoh atau melihat pekerjaan temannya. Harusnya bagaimana? Iya, harusnya jujur. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Iya, harusnya iya. Antara perkataan dan perbuatan itu harus jujur. Yang ketiga, aku tidak suka berbuat curang. Iya dong, harus seperti itu. Tidak suka berbuat curang. Yang keempat, aku tidak suka berbuat bohong. Betul. Kalau berbuat bohong itu bukan perihal yang harus kita sukai, harusnya kita hindari dan kita buang jauh-jauh. Nah, perilaku yang terakhir adalah percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri. Jadi semua anak itu punya kemampuan masing-masing dan kita harus mempercayakan kepada diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwasanya kita bisa. Ada yang percaya diri, yakin pada kemampuan dirinya, ya. Nah, ini adalah ada dua contoh ketika ditanyai oleh Pak Guru, ketika disuruh maju ke depan, maka dia percaya diri bahwa dia mampu akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru yang sampingnya. Nah, ketika sedang bersama teman-temannya, apa yang dilaksanakan? Dia yakin bahwasanya dia mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Misalnya ini ketua kelas sedang memberikan tugas atau kita bersama-sama untuk membersihkan kelas, maka semuanya siap, ada kemampuannya tanpa ada keraguan. Sikap kita adalah aku yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, coba kita isi kembali, beri tanda centang di kolom ya atau tidak ya. Aku yakin pada kemampuan diri sendiri. Iya dong, harusnya iya. Yang kedua, aku yakin Allah memberikan kemudahan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, nah pasti Allah akan memberikan kemudahan. Betul ya? Iya. Oke anak-anak, demikianlah materi pembelajaran perilaku terpuji untuk kelas 1 sekolah dasar. Nah, marilah kita bisa meneladani dan bisa mengambil hikmah dari materi-materi yang tadi sudah kita pelajari. Ingat, kita selalu berperilaku terpuji agar kita menjadi anak yang baik. Oke, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan patuhi anjuran pemerintah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.